Jadi banyak orang masih percaya stroke itu penyakit orang tua. Benarkah dok, anak muda juga bisa terkena stroke ya dok? Halo Sobat Sentra, kembali lagi di episode hari ini. Kita kedatangan tamu spesial seorang dokter spesialis neurologi yaitu Dr. Otin Rohayatin. Halo dokter. Halo, selamat pagi dok. Pagi, Apa dokter. kabar? Baik. Iya dok, baik dokter. Oke, jadi dokter Otin hari ini akan membawakan topik mengenai masih muda tapi terkena stroke. Menarik sekali ya dokter untuk kita bahas ya dok ya. Iya. Ya, oke, baiklah. Kita langsung mulai mungkin dok. Jadi banyak orang masih percaya stroke itu penyakit orang tua. Benarkah dok, anak muda juga bisa terkena stroke ya dok? Oh bisa banget dok. Di praktek tuh banyak banget ya. Oke, baik dokter. Seberapa sering dokter menemui pasien stroke di usia muda saat ini dok? Banyak. Sekarang di praktek itu banyak sekali ya dok ya. Usia 20, 30 sudah terkena stroke. Jadi memang kelihatannya sudah ada pergeseran dari zaman dulu mungkin usia 50, 60, sekarang sudah mulai bergeser di usia 20, 30 gitu dok. Oke dok, sebenarnya apa sih dok yang terjadi di otak saat seseorang terkena stroke? Stroke tuh kan memang ada dua ya dok ya, ada stroke sumbatan atau kita istilahnya infak dan ada stroke yang pecah pembuluh darah. Nah intinya kalau kita bayangkan pembuluh darah itu seperti selang ya, jadi selang kemudian memperdarahi sel-sel otak ya, selang-selang itu memperdarahi sel-sel otak, kemudian tiba-tiba mendadak mengalami sumbatan atau pecah, jadi aliran darah itu tentu terhenti ke sel-sel otak. Nah, jadi sel-sel otak itu mengalami kematian. Jadi memang datangnya secara mendadak. Nah, kematian sel otak itu tentu akan mengganggu fungsi seseorang tersebut, tergantung fungsinya apa. Kalau lokasi otaknya itu untuk motorik, untuk bergerak, tentu pasien tiba-tiba lumpuh mendadak. Jadi karena aliran darah yang memperdarahi sel-sel otak itu terhenti, baik karena sumbatan ataupun pecah pembuluh darah, seperti itu dok. Oke, baik dok. Nah dok, apakah ada perbedaan dok antara stroke pada orang muda dan stroke pada orang tua seperti itu dok? Sebetulnya untuk perbedaannya di masalah penyebab ya dok ya. Jadi kalau pada usia tua tentu kita mengenal penyebab atau etiologi yang klasik ya seperti hipertensi, kemudian diabetes, penyakit jantung. Nah itu pada orang tua tuh kebanyakan kasus penyebabnya dari ketiga hal tersebut terutama. Nah, tapi kalau pada usia muda itu relatif penyebabnya sangat banyak, sangat luas. Selain diabetes, kemudian hipertensi, penyakit jantung, kemudian merokok, gangguan kolesterol, banyak juga misalnya hal-hal yang misalnya penyakit autoimun, kemudian penyalahgunaan narkotika, ya itu juga bisa menjadi faktor risiko. Kemudian penggunaan kontrasepsi oral bisa, kemudian maksud saya kontrasepsi hormonal ya, kemudian juga stres ya, stres baik terutama karena sekarang anak muda gaya hidupnya mungkin kurang sehat gitu ya dok ya. Jadi perbedaan dengan stroke pada usia tua terkait dengan masalah penyebabnya seperti itu dok. Oke, baik dokter. Nah, kalau untuk jenis stroke apa yang paling sering menyerang anak muda, kira-kira yang seperti apa ya dok? Sebetulnya untuk stroke yang terbanyak itu stroke iskemik atau stroke penyumbatan ya. Jadi sekitar 50% itu stroke penyumbatan, kemudian diikuti stroke perdarahan itu sekitar 20%, dan pada usia muda ternyata stroke yang subarachnoid itu justru malah lebih tinggi nih, sekitar 30%. Jadi kebanyakan sih memang baik muda atau usia muda maupun usia tua tuh hampir sama stroke iskemik atau penyumbatan dok. Nah, oke, baik dok. Nah, mungkin bisa menjadi awareness bagi audiens kalian. Kira-kira kebiasaan apa saja dok pada orang-orang muda yang bisa meningkatkan resiko stroke dokter? Ya tentu sekarang berkaitan dengan gaya hidup ya dok ya. Jadi dikatakan gaya hidup sedentary itu jadi
kalau istilah zaman sekarang mungkin mager kali ya dok ya, malas gerak. Jadi gaya hidup sedentary itu jadi orang kurang aktivitas, kemudian banyak duduk ya, duduk baik depan gadget ataupun misalnya depan komputer pekerjaan, memang pekerjaan gitu ya depan komputer, tapi dia kurang aktivitas itu berjam-jam. Nah itu gaya hidup sedentary itu bisa mempengaruhi ya. Kemudian pola makan mungkin ya, makanan yang tinggi natrium, kemudian tinggi kolesterol, junk food itu juga berkontribusi ya dok ya. Oke, baik dok. Kalau misalnya untuk stres dan kurang tidur, apakah berpengaruh juga ya dok ya? Benar, jadi stres itu jadi kita memang tidak secara langsung ya dok ya. Jadi stres itu tentu meningkatkan hormon kortisol, kemudian terutama stres yang kronis ya. Stres kronis itu meningkatkan hormon kortisol, kemudian meningkatkan adrenalin. Nah, kedua hormon ini akan memicu terjadinya tekanan darah tinggi atau memicu detak jantung, dan itu akan menimbulkan masalah serius karena darah tinggi dan jantung ini berperan penting pada stroke seperti itu dok. Jadi memang dampak tidak langsung ya saya rasa ya seperti itu. Oke dok, nah kembali lagi ke stroke pada usia muda ya dok. Ya. Biasanya gejala apa yang sering diabaikan oleh anak-anak muda sampai tidak berobat secara langsung seperti itu dok? Sebetulnya gejala stroke banyak ya dok ya. Memang mungkin nyeri kepala ya, itu bisa diabaikan, oh ini nyeri kepala biasa. Jadi tidak aware gitu ya, padahal mungkin bisa menjadi suatu apa ya, harus kita waspadai ini sakit kepala yang seperti apa. Sebetulnya gejalanya tuh baik usia muda atau usia tua sih hampir sama ya. Kalau untuk kewaspadaan awam, jadi kita di Kemenkes itu ada suatu slogan yang mudah diingat ya dok ya. Jadi gejalanya dari stroke segera ke RS ya. Jadi ini juga harus harus menjadi warning bahwa dengan ada gejala ini segera ke rumah sakit ya. Jadi segera ke rumah sakit itu ada singkatannya dok. Jadi itu singkatannya senyum tidak simetris. Bisa juga itu tersedak. Nah itu hati-hati tuh. Tersedak juga bisa suatu gejala yang harus diwaspadai ya. Segera. Nah, kalau G itu artinya gerak. Jadi gerak separuh badan tiba-tiba mengalami gangguan ya, entah kelumpuhan atau tidak bisa bergerak gitu. Kemudian Ra-nya itu singkatannya bicara. Entah bicaranya pelo, kemudian atau tidak bisa bicara, atau bicara tidak nyambung. Jadi yang berkaitan dengan bicara ya. Nah itu singkatan segera. Kemudian K-nya itu ada kebas. Nah ini jangan dianggap sepele ya. Bisa tiba-tiba kebas, terutama kebas. Jadi kalau pada stroke tuh kebasnya mendadak. Jadi bukan yang dok saya hilang timbul kebas. Nah itu sih bukan stroke ya. Jadi kebasnya itu jadi mendadak. Paling sering sih memang separuh badan gitu ya. Nah itu ke singkatan K. Kemudian ke RS ya. Kalau R-nya itu rabun. Rabun itu mata ya, misalnya penglihatan mendadak tiba-tiba kabur gitu ya, pandangan kabur atau melihat double. Nah itu tanda yang harus diwaspadai. Kemudian RS ya, S-nya itu sakit kepala. Nah ini, jadi sakit kepala juga jangan dianggap sepele. Bisa jadi ini adalah suatu tanda, terutama sakit kepala ini stroke yang bersifat pecah pembuluh darah, seperti itu dok. Jadi baik usia muda ataupun usia tua, kalau gejala sih hampir sama. Pokoknya diingat segera ke RS gitu dok. Siap, terima kasih dokter. Berarti jangan lupa teman-teman, kita segera ke rumah sakit, ke RS kalau misalnya ada gejala-gejala yang disebutkan oleh dokter Otin tadi ya. Ya. Lalu untuk waktu penanganan stroke dok, seberapa penting dokter? Nah ini penting sekali ya. Jadi stroke itu kita istilahnya time is brain dok. Jadi waktu itu otak. Jadi benar-benar kalau misalnya kita terlambat ke rumah sakit bisa mengalami kecacatan yang lebih berat ya. Jadi benar-benar waktu itu sangat penting. Nah jadi pada serangan stroke makanya tadi slogannya adalah segera ke RS. Kenapa? Karena penanganan stroke itu paling tidak 4,5 jam dok. Jadi 4,5 jam harus segera dilakukan tindakan. Nah tergantung ya. Jadi kalau misalnya untuk
kita bicara stroke yang penyumbatan ya, jadi iskemik atau penyumbatan itu periode window period golden periodnya itu di 4,5 jam. Jadi harus segera ke rumah sakit. Kenapa? Karena di 4,5 jam ini kita bisa memberikan pengobatan yang segera, diberikan obat untuk pemecahan sumbatan ya, dan itu hanya bermakna kalau dilakukan dalam window period 4,5 jam ini gitu. Jadi kalau sudah terlambat, tentu sel-sel otak yang mati akan lebih banyak dan tentu akan memberikan dampak kecacatan yang lebih sulit ditangani seperti itu. Jadi lebih cepat lebih baik. Time is brain. Seperti itu, Dok. Oke, time is brain ya dok ya. Yeah. Oke dok, jadi 4,5 jam. Jangan lupa teman-teman kalau ada gejala segera ke RS, segera ke sentra aja. Lalu dok, banyak yang takut ke rumah sakit karena merasa masih muda, belum perlu berobat. Apa dampaknya dok? Ya itu, jadi dengan kita misalnya menunda-nunda, jadi time is brain-nya terlewat sehingga ya nanti menimbulkan komplikasi kecacatan yang lebih berat kalau kita penanganannya terlambat ya dok ya, seperti itu. Oke dok, menurut dokter apakah ada mitos-mitos yang sering beredar dok mengenai stroke di usia muda dok? Nah, jadi memang itulah, jadi untuk mitosnya itu seringkali memang di masyarakat awam itu menganggap bahwa stroke itu penyakit orang tua. Padahal ya sebetulnya itu mitos. Jadi seperti kita sudah bahas tadi ya, untuk saat ini trennya malah muda pun bisa mengalami stroke. Jadi mitos yang salah. Stroke-nya pada usia tua itu dok. Oke, baik dokter. Iya. Lalu dok, tadi kita sudah bahas mengenai gejala, lalu faktor resiko juga ya dok. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mencegah terkena stroke ini dok? Nah baik, jadi betul sekali dok, yang utama tuh memang lifestyle ya dok ya. Jadi kita lihat gaya hidup zaman sekarang ya, jadi dengan pola makan yang kurang baik, kemudian kurang aktivitas, tidak pernah olahraga. Nah itu semua adalah faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke. Jadi untuk mencegah stroke itu kita nomor satu adalah lifestyle. Lifestyle itu meliputi pertama jaga pola makan. Pola makan, makan dan minum yang sehat ya dok ya. Jadi terutama kalau makanan itu banyak mengandung sayur dan buah, kemudian kurangi garam ya dok, kurangi garam, kemudian lemak jenuh ya. Kemudian yang kedua tadi dari gaya hidup ini adalah olahraga. Olahraga itu penting sekali untuk mencegah stroke, dok. Dikatakan rekomendasi WHO itu 150 menit per minggu. Jadi usahakan ada aktivitas olahraga ya. Kemudian gaya hidup lainnya adalah stop merokok. Jadi merokok juga faktor risiko stroke. Jadi 3 gaya hidup itu diperbaiki ya. Jadi menjaga pola makan, kemudian olahraga, kemudian stop merokok ya. Kemudian kelola stres. Stres juga penting dok. Tadi kan udah kita bahas, stres juga berperan, jadi kelola stres dengan baik. Nah yang kedua tentu dengan pencegahan yang memang pasien sudah memiliki faktor risiko terutama ya dok ya. Misalnya dia punya darah tinggi, punya diabetes, punya penyakit jantung, itu diobatin dengan baik dok. Seringkali pasien itu menganggap bahwa obat itu jangan terlalu banyak minum obat, nanti kena ginjal, seperti itu kan ya dok ya. Mitos yang sering kita dengar dari masyarakat itu sebetulnya tidak tepat ya. Artinya bahwa kalau punya diabetes, punya darah tinggi yang merupakan faktor risiko utama stroke, itu harus diobati dengan baik dengan mengkonsumsi obat secara teratur dan tentu konsultasi dengan dokter, seperti itu dok. Oke, terima kasih dok. Nah, kalau untuk usia muda, apakah ada tempatnya untuk screening dok? Atau siapa saja yang perlu dilakukan screening sejak usia dini dok? Nah, justru untuk screening itu sangat penting dok. Jadi usia muda seringkali bisa kena stroke ya. Tapi kalau kita screening sejak dini itu bisa ketahuan, terutama pada mereka yang mungkin secara genetik orang tuanya mempunyai riwayat darah tinggi atau diabetes. Nah itu penting sekali. Nah satu lagi tadi yang pencegahan memang betul harus medical check up ya. Medical check up terutama cek tensi, cek gula darah dan dianjurkan terutama pada yang risiko keturunan orang tua punya riwayat penyakit tersebut.
Itu sih dok yang sangat dianjurkan ya. Tapi tidak ada salahnya kalau sedari muda kita sudah medical check up sehingga kita mempunyai penyakit apa dikelola dengan baik sedini mungkin. Jangan sampai sudah terjadi stroke sudah terlambat. Seperti itu dok. Oke, terima kasih banyak dokter. Mungkin ada satu pesan terakhir dokter untuk anak-anak muda supaya tidak meremehkan stroke dok. Kembali lagi kesimpulannya tadi dok. Jadi kenali gejala stroke sejak dini, tadi segera ke RS. Yang kedua, kelola faktor risiko, lifestyle, kemudian obati faktor risiko, dan kelola stres gitu dok. Gitu aja sih. Oke, sip. Terima kasih banyak Dokter Otin. Mungkin kira-kira Sobat Sentra yang mau berkonsultasi ke Dokter Otin bisa di hari apa saja dokter? Saya berpraktek di hari Senin sampai Sabtu, jam 9 sampai jam 15 di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Oke, hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 15. Jangan lupa teman-teman yang mau berkonsultasi ke Dokter Otin, spesialis neurologi. Oke, terima kasih banyak Dokter Otin untuk paparannya hari ini. Sekian dari Sentra Stage hari ini. Jangan lupa teman-teman, kita bertemu lagi di Sentra Stage selanjutnya.